Om Swastiastu. Halo, selamat siang Yona Bali. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga berbahagia. Senang sekali saya Epa Jayantika dapat menemani Anda dalam acara Yona Max, program mingguan yang akan menghadirkan aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Nah, Yona Bali, minggu ini kami akan mengulas salah satu siswa yang memiliki prestasi di bidang non-akademik, di mana Yuwana yang duduk di bangku kelas 12 SMA Negeri 1 Denpasar ini baru saja meraih medali emas dalam lomba menulis cerita pendek cerpen tingkat SMA MA sederajat dalam ajang festival dan lomba seni siswa nasional FLS2N tahun 2024 yang diselenggarakan di Jakarta pada bulan September lalu. Nah, pemirsa, karya cerpen yang berjudul Taksu membuktikan bahwa ia layak menjadi seorang juara. Terlebih proses yang ia lalui cukup berat, mulai dari seleksi di tingkat sekolah, kabupaten, hingga provinsi dan di nasional, bertemu dengan penulis-penulis handal dari berbagai daerah yang lolos ke ajang FLS2N. Nah, pemirsa penasaran kan kira-kira siapa sih profil yang akan kita ulas kali ini? Untuk itu pemirsa, bersama saya Pak Jayantika, inilah dia Yona Max. Yona Bali, pada edisi minggu ini kami akan mengulas salah satu siswa berprestasi dalam bidang non-akademik yang kini tengah mengenyam pendidikan di SMA Negeri 1 Denpasar, Semansa. Putu Mahatma Satria Wibawa, demikian nama lengkap siswa yang sedang duduk di bangku kelas 12 ini baru saja berhasil meraih juara 1 dengan perolehan medali emas dalam ajang festival dan lomba seni siswa nasional FLS2N yang diselenggarakan di Universitas Negeri Jakarta pada 17 hingga 22 September 2024 lalu. Yuwana yang akrab disapa Mahatma ini mengaku bangga atas prestasi yang telah ia raih, terlebih ia harus melewati berbagai proses yang sangat berat karena harus melewati seleksi dari tingkat sekolah, tingkat kota, dan tingkat provinsi Bali, hingga berhasil lolos ke tingkat nasional. Mahatma mengatakan, lomba di tingkat nasional dibagi menjadi 3 tahapan, di mana hari pertama mengikuti workshop penulisan cerita pendek cerpen, hari kedua memasuki tahapan lomba menulis cerpen dengan tema yang telah ditentukan oleh Dewan Juri, dan pada hari ketiga ada tahapan wawancara oleh para dewan juri terkait karya cerpen yang ditulis. Perkenalkan, saya Putu Mahatma Satria Wibawa, siswa dari SMA Negeri 1 Denpasar yang baru-baru ini meraih medali emas dalam bidang lomba menulis cerita pendek pada ajang festival dan lomba seni siswa nasional FLS2N tingkat nasional tahun 2024 di Universitas Negeri Jakarta. Jadi prosesnya itu sebenarnya cukup panjang karena ini merupakan lomba resmi dari Kementerian Pendidikan yang mendaftarnya harus di pihak sekolah, maka proses seleksinya mulai dari tahap seleksi sekolah, lalu lanjut ke seleksi kota pada bulan Maret 2024 lalu lanjut ke tingkat provinsi di bulan Mei, lalu semifinal di bulan Agustus, dan akhirnya final di bulan September minggu lalu. Jadi di nasional kita ada 3 hari lomba. Yang pertama adalah hari workshop, yang dimana kita belajar menulis cerpen. Yang kedua adalah lomba menulis cerpen itu sendiri, dimana kita menulis naskah cerita pendek dengan tema yang ditentukan pada hari H dengan menulis di atas kertas double value di ruang kelas pasca sarjana di Universitas Negeri Jakarta. Dan hari ketiga merupakan proses wawancara di mana para dewan juri akan bertanya kepada kita bagaimana proses kita dalam berkarya, apa saja kesulitan kita, dan bagaimana cara kita mengolah inspirasi menjadi naskah cerita yang utuh. Tema dalam lomba penulisan cerpen FLS2N tahun 2024 ini tentang peran remaja dalam menghadapi realitas sosial budaya. Mahatma mengatakan,
sebagai generasi muda Bali, di mana Bali memiliki seni dan budaya yang adiluhung, serta tradisi, adat, dan istiadat yang sangat kental, yang harus dijaga dan dilestarikan. Berakar dari hal tersebut, Mahatma mengembangkan tulisan cerpennya dengan mengulas keberadaan seni dan budaya Bali, salah satunya seni tari. Dalam naskah cerpen yang berjudul Taksu, Mahatma menceritakan seorang gadis Bali yang menjadi pragina ataupun penari secara giat belajar menari hingga memiliki taksu sebagai pragina tari. Jadi para dewan juri waktu itu memberikan tema yakni peran remaja dalam menghadapi realitas sosial budaya. Nah, cara saya untuk mengembangkannya adalah karena saya merupakan orang Bali, yang dimana di Bali kita lekat dengan kebudayaan, tradisi, adat, istiadat, maka sebagai Yowana Bali sudah sepantasnya kita ikut melestarikan budaya Bali. Dan dalam naskah cerita pendek saya tersebut, saya menulis tentang bagaimana seorang penari di suatu desa, yakni desa adat Gunung Kangin, desa saya sendiri, di mana dia merupakan seorang penari yang dimana untuk mendapatkan validasi dalam berkarya kesenian, maka ada sangkut pautnya dengan adat istiadat, bagaimana seorang penari ini mampu berkonflik dengan adat istiadat, desa, dan awik-awik yang berlangsung hingga berhasil menjadi seorang penari yang memiliki taksu. Maka itulah cara saya untuk mengembangkannya dalam naskah cerita pendek yang penuh dengan alur konflik. Jadi cerpen yang saya angkat dengan judul Taksu. Sebagai orang Bali tentu kita mengetahui apa itu taksu. Taksu merupakan energi dalam diri kita yang terletak di antara poros-poros tengah, yakni antara kutub feminim, maskulin, pria, wanita, dan gelap dan terang, atau dalam Bali disebut Robineder. Jadi konflik dalam cerita tersebut adalah seorang gadis yang masih remaja, peralihan dari usia anak-anak menuju usia remaja, di mana dalam usia peralihan tersebut ia mengalami kebingungan, mengalami konflik batin, sehingga ia masih merasa tidak menyadari apa potensi terbesar dalam dirinya sendiri, sehingga ia dibantu oleh guru tarinya yakni Gusti Biang Madisengok dalam mengajari ia bagaimana filosofi kesenian, kehidupan, dan mana itu sesungguhnya satu, bahwa tari dan hidup adalah satu, sebagaimana slogan Brahman Atman Aikyam, di mana dengan cara kita menyatukan antara hidup dan tarian, sebagaimana pakem-pakem tari, hidup juga memiliki pakem-pakem, di mana kita harus berkesenian, di mana kita tidak boleh menghidupi kehidupan dengan sangat serius, sehingga kita harus juga pandai dalam berkata dan bergerak lincah dalam menghadapi arus hidup, sehingga kita dapat memahami bahwa kehidupan dan tarian adalah nafas di setiap orang Bali atau yang disebut taksu. Nah, adapun penyelesaiannya yakni ketika seorang gadis itu sadar bahwa kehidupan dan penari adalah satu, maka ia mencapai kesadaran yakni Parama Moksa dengan cara ia telah menyatu dengan Brahman sebagaimana tujuan dari kehidupan itu sendiri, di mana kita mencapai antara batas alam sadar dan tidak sadar, di mana tengah-tengah itu adalah taksu. Dalam babak final, Mahatma mengaku ada 10 orang finalis yang berhasil lolos. Ke-10 orang tersebut merupakan peserta terbaik dari 10 provinsi yang ada di Indonesia. Persaingan dalam babak final dikatakan cukup sengit karena semua peserta menulis karya cerpen yang sangat bagus. Terlebih sebagian besar dari finalis tersebut sudah berkali-kali mengikuti ajang FLS 2N pada tahun-tahun sebelumnya. Dari cerita yang ia dengar, para finalis tersebut juga mendapatkan bimbingan dan pembinaan yang intens dari sastrawan. Meski demikian, Mahatma tetap percaya dengan kemampuan diri yang dimiliki hingga mampu membuktikan bahwa ia layak menjadi seorang juara. Adapun jumlah pesertanya ini yakni 10 orang terbaik yang telah disaring lewat babak semifinal. 10 orang ini merupakan 10 orang dari 10 provinsi yang berbeda dari seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, yang dimana persaingannya cukup ketat karena saya bersaing dengan orang-orang yang telah mengikuti FLS 2N tahun-tahun sebelumnya, yang dimana mereka juga merupakan seorang yang memiliki pembinaan yang cukup ketat dari para sastrawan asal daerah masing-masing.
Namun saya tidak minder dengan kemampuan yang saya miliki dan saya tetap berpasrah kepada Tuhan, berdoa memohon petunjuk dari Tuhan dan tetap berusaha yang terbaik untuk mengharumkan Provinsi Bali. Pembinaan dari SMA Negeri 1 Denpasar cukup luar biasa, di mana pembina itu merupakan guru bahasa Indonesia saya, yakni Ibu Putri Santini, yang dimana beliau membina saya dengan cara mengajari saya UEB, EYD, dan bagaimana caranya mengelola alur cerita agar tidak membosankan dan bagaimana menciptakan suatu cerita yang memiliki jiwa sehingga cerita itu tidak terkesan sebagai teks mentah, melainkan sebagai suatu cerita yang utuh yang mampu menghidupkan imajinasi para pembaca dan mengetuk emosi-emosi para remaja. Pengalaman yang saya dapatkan dari FLS 2N tahun 2024 ini sangat berkesan, di mana saya dapat memiliki banyak relasi dan jejaring komunitas dari Sabang sampai Merauke, mengembangkan bakat saya dengan cara belajar dari Dewan Junior langsung, belajar dari orang-orang yang ahli, dan ini juga bukan merupakan FLS 2N pertama saya, karena tahun lalu saya sempat mengikuti FLS 2N tahun 2023, namun sepertinya itu belum rezeki saya, sehingga karena kegagalan saya di tahun sebelumnya, saya jadikan sebagai ajang pembelajaran. Saya banyak mempelajari banyak hal dari penulis-penulis Indonesia seperti Okan Rusmini, Mas Lucita Dewi, Ayu Tami, dan lain sebagainya, sehingga saya dapat akhirnya atas berkat Tuhan saya dapat di titik ini, berada di titik ini untuk meraih medali emas dan mengharumkan nama baik Provinsi Bali. Dalam mengikuti ajang bergengsi di tingkat nasional, pihak sekolah selalu memberikan pembinaan serta ruang gerak pada siswa untuk mengembangkan kemampuan yang dimiliki. Kepala SMA Negeri 1 Denpasar, Made Rida, menyampaikan rasa syukur dan bangga terhadap pencapaian anak didiknya dalam ajang FLS 2N tingkat nasional tahun ini. Spansa kembali membuktikan bahwa para siswa bukan hanya berprestasi di bidang akademik saja, melainkan banyak prestasi di bidang non-akademik yang juga telah diraih para siswa. Untuk pembinaan dalam pengembangan diri di bidang non-akademik, selain melalui ekstrakurikuler, juga dilakukan pembinaan secara individu. Prestasi ini diharapkan mengimbas ke siswa-siswa lainnya, sehingga capaian prestasi di bidang yang lain bisa diraih baik secara kualitas maupun kuantitas. Dalam upaya meningkatkan dan mempertahankan prestasi, pihak sekolah akan melaksanakan program-program yang bersifat kreatif, inovatif, dan kekinian yang tentu selaras dengan materi-materi yang dilombakan. SMA Negeri 1 Denpasar sekarang membuktikan kembali bahwasanya siswanya bukan saja berprestasi di bidang akademis, tetapi juga di non-akademis. Kalau minggu lalu kita juara di beberapa lomba OSN, nah sekarang kita juara di lomba FL2SN, yaitu suatu festival lomba seni nasional tingkat SMA yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui Kemendikbudristek. Dan prestasi anak kita itu cukup membanggakan, mengharumkan nama Bali, pertama Putu Wibawa Mahatma dengan memperoleh medali emas di dalam penulisan cerpen. Ini cukup membanggakan bukan saja buat sekolah, tapi juga untuk Bali pada umumnya. Kalau lomba non-akademis ini biasanya pembinaannya kebanyakan individu sendiri, walaupun ada ekstra di sekolah. Nah, ekstra-ekstra inilah yang membentuk karakter mereka, di mana ada potensinya, guru pembina tahu, dan itu akan disalurkan ikut lomba. Dan lomba non-akademis ini itu agak ketat seleksinya, karena seni itu pasti banyak peminatnya. Dan berasal dari segala provinsi yang ada di Indonesia. Nah, di Bali dimulai dari tingkat kabupaten dulu, kalau lolos dari tingkat provinsi, kita mengirim naskah melalui video dan sebagainya, lalu ke tingkat nasional. Dan kebetulan anak kita ini, Putu Mahatma ini, ketika bawa penyisian nasional, dia juara 1 atau ranking 1. Nah, ranking 1 ini sebelum otomatis pada saat final akan menjadi ranking 1 kembali, sehingga perlu persiapan. Sehingga tetap kita bina, kita terus bina, dan akhirnya mendapatkan hasil yang terbaik, tetap juara 1 dan mendapatkan medali emas. Harapan Tiang bukan saja kepada siswa SMA Negeri 1 Denpasar, tetapi juga bisa berimbas kepada siswa-siswa yang ada di Bali pada umumnya. Karena secara tidak tersirat, anak-anak Bali di bidang seni sebenarnya banyak sekali potensinya. Karena di sini yang dilombakan bukan saja lomba cerpen, tapi banyak sekali. Ada lomba kriya, kemudian ada lomba jurnalistik, ada lomba tari tradisional, ada lomba menyanyi, dan banyak lagi hal-hal yang lain. Sehingga ini bisa memotivasi kepada teman-teman murid SMA se-Bali.
Selain mengikuti ajang FLS2N 2024 dengan raihan medali emas, Putu Mahatma Satria Wibawa juga pernah meraih medali perunggu dalam Lomba Karya Ilmiah Remaja International Youth Scientist Association 2023 di Universitas Udayana dan meraih medali perunggu dalam Lomba Karya Ilmiah Remaja Indonesia Inventors Day Innova 2024. Nah, gimana Yuwana Bali? Itulah tadi sekilas tentang profil remaja yang kerap disapa Mahatma. Semoga dapat menjadi inspirasi bagi para Yuwana dimanapun berada. Pemirsa, Mahatma mengatakan untuk menjadi penulis yang hebat tentu sebelumnya harus mampu menjadi pembaca yang handal. Karena dengan membaca, penulis akan mendapatkan inspirasi untuk dijadikan sebuah karya. Nah, pemirsa, di segmen selanjutnya kita bersama-sama akan mengulas kegiatan Mahatma dalam menekuni dunia sastra, tentunya setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama Yuwana Max. Yuwana Bali, Putu Mahatma Satria Wibawa merupakan salah satu siswa SMA Negeri 1 Denpasar yang aktif dalam kegiatan menulis. Menekuni dunia sastra khususnya menulis cerpen ia lakoni sejak masa pandemi tahun 2020 lalu. Dengan membaca berbagai referensi, membaca karya-karya sastrawan yang ia teladani, menjadikan remaja asal Tabanan ini mampu menghasilkan beberapa karya sastra berupa cerpen dan puisi. Bahkan kini ia tengah mencoba menulis novel. Lantas seperti apa ya kegiatan Mahatma dalam menulis karya sastra? Semua akan kita ulas dalam tayangan berikut ini. Selamat menyaksikan. Yuwana Bali, Putu Mahatma Satria Wibawa merupakan remaja kelahiran Tabanan 15 Mei 2007. Mahatma mengaku menekuni kegiatan menulis dan bidang sastra sejak kelas 8 sekolah menengah atas, tepatnya pada awal pandemi tahun 2020 lalu. Kegiatan menulis ia lakukan guna mengisi waktu luang di rumah. Pada saat itu, Mahatma membuat beberapa karya sastra seperti cerpen dan puisi yang kemudian dikirim ke beberapa media cetak untuk dipublikasikan. Namun sayangnya belum terbitkan karena berbagai alasan. Namun Mahatma tidak pernah berputus asa sehingga kegiatan menulis terus ia tekuni hingga akhirnya ada beberapa karyanya layak untuk diterbitkan. Selain itu, Mahatma juga membuat kumpulan puisi bersama teman-temannya yang kemudian dicetak menjadi sebuah antologi puisi berjudul Abigamika. Saya sendiri suka menulis sejak kelas 8 SMP, yakni tahun 2020. Ketika tahun 2020 kan ada pandemi. Dengan adanya pandemi tersebut kan kita dikurung di dalam rumah. Nah, untuk mencegah kebosanan dan juga untuk mengekspresikan apa emosi yang saya rasakan, maka saya mulai terjun ke dalam menulis dan mengirim naskah saya ke berbagai media massa. Namun sepertinya di tahun 2020 tersebut belum rezeki saya untuk mengirim naskah ke berbagai media massa sehingga saya sering ditolak oleh berbagai redaksi. Namun saya tidak pantang menyerah dan akhirnya saya terus mengirim sehingga saya dapat menerbitkan puisi saya yang berjudul Abigamika bersama dengan teman-teman saya pada tahun 2020. Itu buku tersebut dicetak pribadi hanya untuk kenang-kenangan saja karena tulisan tersebut adalah abadi seperti yang dikatakan Pramudia Anantatur bahwa orang boleh pada setinggi langit tetapi selama ia tidak menulis ia akan punah di tangan zaman. Maka dari itu saya menulis untuk keabadian, berkarya untuk memuliakan Tuhan. Sampai saat ini banyak karya yang telah ditulis oleh Mahatma. Karya sastra tersebut berupa puisi, cerpen, hingga novel. Dari sekian tulisan yang dibuat, ia paling senang menulis cerpen. Menurut Mahatma, menulis cerpen alurnya singkat, padat, dan jelas dengan makna yang lugas. Menulis merupakan sebuah keterampilan yang harus ditekuni dengan keinginan, bukan sekedar ikut-ikutan, terlebih dalam menulis sastra. Banyak unsur yang harus diperhatikan. Menurut Mahatma, untuk menjadi penulis yang hebat tentu sebelumnya harus mampu menjadi pembaca yang handal, karena dengan membaca akan menimbulkan ide tulisan yang nantinya dapat dituangkan menjadi sebuah karya sastra. Sampai saat ini, Mahatma sudah menulis 15 cerpen.
Dari 15 cerpen yang ditulis, ada 4 buah cerpen yang sudah terbit di media cetak. Mahatma berkeinginan membuat buku kumpulan cerpen dari cerpen yang telah ia buat sebelumnya. Untuk saya pribadi, saya telah belajar menulis beberapa sastra lain seperti juga puisi dan juga novel. Namun saya lebih senang menulis cerpen karena dengan menulis cerpen saya dapat menulis cerita yang singkat, padat, namun memiliki makna yang jelas, lugas, dan filosofi yang mendalam. Menurut saya, cara menulis terbaik adalah dengan cara menjadi pembaca yang hebat. Karena sebelum menjadi seorang penulis yang hebat, kita harus menjadi pembaca yang hebat terlebih dahulu. Untuk menulis suatu karya, kita tidak boleh menulisnya dengan mentah-mentah. Kita harus membaca banyak referensi. Misalnya ketika saya menulis cerpen untuk yang di bidang semifinal dan final, saya membaca banyak karya-karya sastra yang klasik, juga karya-karya yang ditulis oleh para antropolog, sehingga untuk memperkuat latar Bali dan juga pernah di dalam cerita saya harus menghidupkannya dengan berbagai referensi sehingga naskah saya bukanlah naskah abal-abalan, melainkan cerita yang utuh dan dapat dinikmati. Saya juga mengembangkan alur-alur yang berbeda dengan cara saya suka sekali menggunakan alur campuran sehingga pembaca akan merasakan keterkejutan dan juga plot twist di akhir ketika membacanya, sehingga ketika sedang membaca naskah cerita saya itu bukanlah naskah yang sekedar menulis saja, karena bagi saya menulis bukanlah sekedar tulisan, tapi menulis merupakan mengekspresikan jiwa dalam setiap kata-kata. Sampai saat ini saya telah menulis kurang lebih 15 cerpen, di mana baru 4 cerpen yang saya publikasikan dan naskah-naskah cerpen lainnya masih saya endamkan di laptop karena saya merasa naskah-naskah sebelumnya yang saya tulis di awal-awal masa kepenulisan saya belum begitu sempurna, tetapi saya terus belajar untuk mengembangkan kemampuan saya sendiri. Saya memiliki keinginan untuk menerbitkan cerpen-cerpen saya tersebut menjadi antologi dan saya terbitkan ke umum di masa depan nanti. Tetapi untuk sekarang saya lebih berfokus kepada menulis naskah novel, di mana saya ingin sekali agar karya-karya saya tersebut dapat dibaca oleh media luar, sehingga karya-karya saya dapat dinikmati bukan hanya sebagai kalangan pribadi, tetapi juga kalangan internasional. Dalam menulis sebuah karya, Mahatma mengaku kerap membaca hasil karya para sastrawan ternama seperti Oka Rusmini, Mas Ruscita Dewi, Pramudia Anantatur, dan Ayu Utami. Dalam karya-karya para sastrawan tersebut, banyak yang mengangkat tentang kebudayaan dan kearifan lokal, sehingga menggugah keinginan Mahatma untuk membuat karya sastra dengan mengangkat topik kebudayaan, seni, adat, dan tradisi yang ada di Bali. Sejujurnya kalau dari Bali, tulisan saya itu terinspirasi dari kehidupan saya sehari-hari. Sebagai orang Bali, kita kan dekat dengan budaya. Setiap hari saja kita dapat berbudaya, beragama dengan hal yang beragam, misalnya Bani Saiban, Rarapan, dan juga Piodalan. Saya menjadikan hal-hal tersebut sebagai inspirasi saya, berkaca juga dengan penulis favorit saya, yakni Oka Rusmini, yakni merupakan seorang penulis terbesar di Bali, yang dimana beliau menulis hal-hal sederhana di sekitar kita dan mengemasnya sebagai suatu naskah cerita yang luar biasa sehingga mendapatkan banyak penghargaan di dunia internasional, membuat saya semakin kagum dan terinspirasi untuk mengekspresikan Bali menjadi cerita saya. Nah, kalau di Indonesia, saya sangat terinspirasi dengan Ayu Utami dan Pramudia Anantatur. Bagaimana mereka berdua mengangkat kebudayaan menjadi suatu naskah cerita yang mereka publikasikan sebagai internasional, bahkan sampai mendapat nominasi Nobel Sastra. Ketika Samsul datang mendatangi Taman Edan untuk menemui Siti Nurbaya dan Samsul merencanakan sesuatu. Menurut tanggapan saya, para Yohanes tidak mengenal sastra atau kesenian Bali yang tradisional karena karya tradisional tersebut tidak beradaptasi dengan karya-karya modern. Oleh karena itu saya berpikir bagaimana ya karya-karya sastra klasik seperti Kekawit Ramayana, Geguritan Salam Pahlaku, dan juga cerita-cerita klasik lainnya dari Bali untuk dikemas menjadi bentuk yang lebih modern sehingga para pembaca Yohana Bali dan juga generasi-generasi muda di masa mendatang dapat menikmatinya. Jadi saya mengekspresikan dan saya mengalihwahanakan budaya-budaya sastra klasik tersebut menjadi sastra modern. Misalnya di cerpen saya yang berjudul semifinal yakni Kawitan, di cerpen saya yang berjudul Kawitan yang berhasil meraih juara 1 semifinal, cerpen yakni mengangkat bagaimana Geguritan Salam Pahlaku dan Kekawit Ramayana dapat dilestarikan menjadi sastra modern.
Harapan saya ke depannya agar ada lebih banyak lagi anak-anak Bali yang dapat meraih medali emas dalam FLS 2N nasional tahun-tahun berikutnya, dan juga saya berharap bahwa ada lebih banyak anak-anak Yowana Bali yang berkarya menulis naskah-naskah sastra Bali, tidak hanya cerpen tapi juga puisi, komik, bahkan novel, dan memperkenalkan Bali lebih luas pada dunia nasional maupun internasional. Untuk pesan saya pribadi kepada teman-teman Yowana Bali dimanapun kita berada, saya percaya setiap diri kita memiliki taksu atau minat dan bakat dalam diri kita masing-masing. Tugas kita adalah mengembangkannya. Tidak semua orang memiliki taksu yang sama, oleh karena itu kita memiliki banyak bidang minat dan bakat yang berbeda-beda. Misalnya akademis, non-akademis, maupun olahraga. Sehingga kita harus merdeka belajar, merdeka berprestasi, agar talenta seni kita dapat menginspirasi bagi sesama. Janganlah minder dan tetaplah berdoa kepada Tuhan, mohon petunjuk dari Tuhan bagaimana cara kita berkarya untuk melayani Tuhan, agar karya-karya kita abadi untuk melestarikan kebudayaan adi leluhur kita di Nusantara, agar dapat dilestarikan hingga zaman-zaman yang berikutnya. Dengan prestasi yang telah diraih, Mahatma mengucapkan terima kasih atas dukungan serta pembinaan yang diberikan baik dari pihak sekolah, guru pembina, serta teman-temannya. Ucapan terima kasih juga ia sampaikan kepada orang tua atas support yang telah diberikan. Semoga dengan prestasi yang ia raih dapat menjadi inspirasi para Yowana di rumah untuk mengasah bakat serta kemampuan dalam diri untuk nantinya dapat berprestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik. Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Yowana Bali, tidak terasa sudah 30 menit kita bersama-sama. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Jangan lupa saksikan Yowana Max minggu depan karena kami akan hadir kembali menyajikan informasi seputaran aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Udah gitu, saya Epa Jayantika, mewakili kru dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Terus kembangkan kreativitas, jauh dan juga narkoba. Salam Yowana, sampai jumpa. Om Santi 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 Om.